Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, anak-anakku sekalian. Sebelum memulai mata pelajaran produktif komputer dan jaringan dasar untuk kelas 10 TKJ, sebaiknya dan seharusnya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran bersama dan kesehatan bersama, agar proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ladzim. Baik, langsung saja. Kemarin kita sudah mengenal berbagai macam perangkat keras, baik input, output, maupun pengelolaan. Di sini Bapak pada hari ini akan membahas tentang jenis-jenis motherboard komputer beserta pengertiannya. Di samping itu juga kalian harus mengenal apa saja yang ada dalam sebuah motherboard. Karena motherboard ini bersifat sangat penting sekali dan merupakan hal paling pokok, paling dasar dalam sebuah personal komputer, maka kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak kenal. Maka harus kalian kenal dulu nih satu persatu. Apa sih itu motherboard? Nah, di sini dijelaskan nih. Motherboard merupakan sebuah printed circuit board ataupun PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada komputer dan juga berperan sebagai penopang banyak komponen lain. Di dalam motherboard kita lihat nih, ataupun papan induk, ataupun orang bilangnya mainboard ada boleh, yang bilang motherboard boleh, yang bilang ini mesin boleh, ya, yang bilang apa saja silakan boleh, bebas. Yang penting kalian tahu ini adalah motherboard komputer. Sama halnya dengan motherboard laptop, cuman beda tampilannya saja. Secara fungsi dan tugas semuanya sama. Motherboard merupakan sebuah printed circuit ataupun PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada komputer. Kalau dalam tubuh manusia, ya, ini adalah badannya yang akan nanti menghubungkan kepada tangan, kaki, kepala, ya, jantung, paru, lambung dan lain sebagainya. Ini papannya utamanya. Fungsi motherboard ternyata memiliki fungsi lain selain di tulang belakang ataupun penopang komponen lain pada sebuah komputer, mengatur kode basic input output system ataupun BIOS pada chip ready only memory ataupun ROM. Adapun kode BIOS sendiri merupakan sebuah firmware yang mana firmware tersebut tidak akan hilang sekalipun komputer dalam kondisi mati, juga tidak dapat diubah oleh proses sistem operasi normal hingga software aplikasi. Kecuali, perhatikan kalimatnya, kecuali jam daripada baterainya, jam baterai, di situ baterai ada baterai, ini baterainya, ini perhatikan gambarnya. Ini baterainya, disebut baterai CMOS, yang mengatur, bisa menyimpan semua pengaturan-pengaturan pada sebuah komputer. Baik jam, tanggal, bulan, tahun, hari, ya, data kalian dan sebagainya, pengaturan konfigurasi boot table-nya, pengaturan daripada BIOS-nya, itu diatur oleh jam ini. Kalau baterai ini habis daya baterainya, maka semuanya akan berubah kepada awal lagi proses pembuatan daripada sebuah motherboard. Jenis-jenis motherboard. Motherboard tidak hanya berjenis satu saja. Nah, ini perlu kalian perhatikan nih, awas nih.
Motherboard tidak hanya berjenis satu saja, melainkan ada banyak jenis motherboard dengan beragam kebutuhan. Berikut ini adalah 6 jenis motherboard beserta kegunaannya. Yang pertama, perhatikan gambarnya, motherboard AT ataupun Advanced Technology. Ini motherboard sebelum kita mengenal Pentium. Ya, sebelum kita mengenal istilah Pentium, Intel Pentium ataupun AMD waktu itu AMD pertama itu belum ada. Ini masih hanya seperti ini saja. Ya. Motherboard AT ataupun Advanced Technology. Apa sih itu motherboard AT? Merupakan sebuah motherboard yang pertama kali dipopulerkan oleh perusahaan IBM pada tahun 1980-an dan dipergunakan secara umum tidak lama setelahnya karena merupakan jenis yang paling pertama motherboard itu memiliki bentuk fisik yang cukup besar sehingga dipastikan tidak muat untuk desktop mini. Perhatikan gambarnya. Ini adalah slot-slotnya nih. Ini yang kita lebih kenal dengan dengan istilah slot-slot PCI, ya. Baik ini ada namanya PCI 16, ya, PCI Express dan sebagainya. Ini roomnya, ini chipsetnya menggunakan chipset SID, ini prosesornya, ya. Ini ada short bridge, ada not bridge, ya. Ini ada memorinya, RAM, ya, RAM. Ini ada port-portnya juga sama. Ini buat port daripada dayanya, ya, untuk dayanya, dan masih banyak lagi. Ini pada tahun 1980-an, belum mengenal istilah Intel Pentium. Berikutnya motherboard ATEX ataupun Advanced Technology Extended. Mohon maaf, ini untuk Arif Ramadan, Najwa, Hilda, tolong kameranya diaktifkan semuanya. Tolong kameranya diaktifkan semuanya. Hilda, Najwa, Aji, kameranya semuanya diaktifkan, jangan ditutup kameranya. Nanti Bapak anggap tidak hadir ini. Kalau kameranya dimatikan dianggap tidak hadir ya. Sekali lagi, kalau kameranya dimatikan dianggap tidak hadir. Ya, kalau kameranya dimatikan dianggap tidak hadir nantinya. Aji, nyalakan kameranya. Ini motherboard ATX ataupun Advanced Technology Extended. Anak TKJ wajib tahu. Ya, anak TKJ wajib tahu apa itu motherboard ATX. Diperkenalkan pada tahun 1990-an, perannya menggantikan motherboard yaitu AT berbentuk fisik. Jenis ini sudah agak lumayan kecil, jarak letak tetap juga mengalami peningkatan sehingga mudah dalam proses pemasangannya. Hebatnya lagi motherboard ATX ini ternyata masih digunakan hingga sekarang. Bentuknya seperti ini. Nanti kita akan bahas satu persatu yang ada di motherboard ini. Kalian wajib hafal. Kalau kalian nanti tidak hafal, ya, Aji nyalakan kameranya, Anita kameranya dinyalakan. Kalau nggak dinyalakan, nanti dianggap tidak mengikuti pelajaran ini. Nanti komponen-komponen ini kan wajib hafal semuanya nih. Yang ada di motherboard ini semuanya kan harus hafal. Bagian satu-satunya. Kalian tidak bisa mengenal ini komputernya Pak. Tidak. Tapi kalian wajib mengetahui apa saja yang ada pada motherboard komputer ini, ya. Ini ATX, ini masih sampai sekarang pun masih beredar, ya, dari mulai tahun 90-an, 1990-an sampai dengan sekarang, dan masih banyak dipasarkan, Ini motherboard ATX. Apa itu motherboard ATX? Di sini ada penjelasannya, ya. Ini motherboard ini sampai sekarang itu generasinya meningkat. Dari mulai 478, catat oleh kalian, jangan sampai nanti pas ulangan kalian belum dipelajari Pak, nggak ada. Kalian catat. Generasi motherboard ATX itu berawal dari mulai 478, G31 dengan soketnya 775, G41, H61, H81. Itu untuk jenisnya. Untuk soketnya sendiri kita mengadopsi pada 775, 478, 775, ya. Terus 1155, 1150, 1151, 2011,
2066. Itu jenis-jenis motherboard ATX yang harus kalian tahu. Kalau ditanya motherboard ATX mana yang termasuk dalam motherboard ATX generasi Intel? Kalau ditanya motherboard ATX generasi Intel, 478, 775, ya, 1156, 1155, 1150, 1151, 2011, ya, dan masih banyak lagi. Untuk AMD-nya, ya, dari AM2, AM2 Plus, AM3, AM3 Plus, FM1, FM2, sampai sekarang AM3, AM3, semuanya. Jadi kalian harus tahu setiap jenis-jenis daripada motherboard ini, ATX ini. Berikutnya, motherboard micro ATX. Sama halnya dengan motherboard ATX. Berbicara dengan motherboard micro ATX, perhatikan gambarnya. Micro ATX lebih cenderung lebih kecil. Penempatannya pun lebih simpel. Bukan dalam artian memangkas daripada komponen, tapi meringkaskan dalam bentuk saja. Motherboard micro ATX ini sekarang masih banyak beredar. Malah pada komputer-komputer tertentu mereka menggunakan motherboard micro ATX ini agar terlihat lebih ringkas, lebih kecil, ya, karena tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Micro ATX merupakan jenis motherboard yang perannya sama dengan ATX, bahkan untuk segala fungsinya sama. Hanya perbedaannya terletak pada bentuk fisik motherboard ini lebih kecil. Ya. Berikutnya, motherboard LVX atau Low Profile Extended. Ini belum teknologi modern. Ini teknologi cukup lama. Ini ada pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Ya. Ini masih ada yang Pentium MX, ada Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3. Ini banyak menggunakan motherboard ini. Ya. Ini sangat lama sekali. Berikutnya motherboard BTX, Balance Technology Extended. Ini biasa digunakan untuk para server, ya. Untuk server. Untuk server-server perusahaan itu banyak menggunakan motherboard BTX. Perhatikan gambarnya. Semuanya hampir sama sebetulnya. Sebetulnya semuanya hampir sama. Mengadopsi kepada penempatan prosesor, memori, slot PCI, baik express maupun 1 maupun 16. Ya, ada lagi slot buat slot AGP-nya. Semuanya mengadopsi ke sana. Ada SATA, ada IDE dan lain sebagainya. Semuanya sama sebetulnya. Cuman yang membedakan adalah fungsi daripada setiap motherboard itu sendiri. Ya. Berikutnya terakhir adalah motherboard mini ITX ataupun Information Technology Extended. Ya. Motherboard ini diciptakan untuk ruang-ruang penyimpanan kecil. Contoh, kalian tidak membutuhkan tuh kayak di warnet kalian lihat komputer itu gede-gede, ya, besar-besar di warnet itu. Kalian akan temukan motherboard komputer yang sangat kecil sekali. Mungkin ukurannya selebar buku kalian, tebalnya juga hanya setebal Al-Quran, ya, tidak begitu tebal juga. Itu banyak mengadopsi kepada motherboard ATX ini. Ya. Berikutnya adalah berikut ini bagian-bagian dari motherboard atau mainboard pada komputer desktop beserta fungsinya. Perhatikan. Kalian harus hafal, nanti Bapak akan tes satu persatu kalau pas tatap muka. Ya. Kalau pas tatap muka Bapak akan tes satu persatu. Jadi kalian wajib hafal nih.
Ya, wajib hafal semuanya. Kalau Bapak tunjukkan ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Kan harus hafal. Anak TKJ wajib hafal. Ya. Kalau anak TKJ nggak hafal, repot. Ya, bagaimana kalian bisa menentukan harus memasang apa, di mana, ya, letaknya, lalu bagaimana proses pemasangannya, harus diapakan, ya, bagaimana nanti fungsinya buat apa? Kalau kalian tidak tahu, ya gagal. Karena komputer itu tidak mesti kalian tuh lihat, oh itu komputernya Pak, udah jadi, nggak usah pusing. Nggak bisa gitu. Anak TKJ itu harus menguasai semuanya. Minimal motherboard ini kalian tahu satu persatu fungsinya. Baik, akan kita bahas. Yang pertama adalah ini prosesor. Yang dimana di sini ada ini. Ya, ini prosesor sama. Modelnya bisa seperti ini. Bisa juga seperti ini. Ini untuk soket 478, ini untuk soket LGA. Ya, ini 478 dengan sistem menggunakan lubang-lubang pada motherboardnya, sedangkan sistem LGA dia menggunakan jarum. Ya. Prosesor soket ataupun soket prosesor merupakan tempat instalasi pada pemasangan prosesor. Selain prosesor, soket juga digunakan untuk memasang perangkat pendingin prosesor seperti HSP ataupun heatsink fan. Perhatikan. Di sini, di prosesor ini ada semacam kipas pendingin. Ya. Apakah itu kalau AMD cenderung dia ngambil ke kotak, kalau Intel dia cenderung ke bulat, dan masih banyak model-model daripada heatsink prosesor. Ya. Yang modif sekarang ada yang menggunakan air cooler dengan air radiatornya, ya, ada yang menggunakan sistem blower, ada yang menggunakan sistem cairan, ada yang menggunakan sistem kipas saja, ada yang menggunakan sistem lempengan tembaga. Ya. Tidak semuanya sama, berbeda dalam hal pendinginnya. Apa yang didinginkan? Prosesor. Apa itu prosesor? Otak. Minggu kemarin kita sudah bahas mengenai prosesor. Otak kalian itu didinginkan oleh kipas. Ini tempatnya. Pengendali sebuah komputer itu dikendalikan oleh prosesor. Kita mengenal prosesor itu ada Core 2 Duo, ada Core i3, ada Core i5, Core i7, yang terbaru adalah Core i9. Ada AMD-nya dari mulai AMD yang lama, ya. Ada Sempron, ada Athlon, ada Phenom, yang sekarangnya ada AMD APU, ya. Dari A4, A6, A8, A10 yang sekarang terbaru lagi yang buat para main gaming, ya, para gamer itu mengenal istilah AMD Ryzen, baik Ryzen 3, Ryzen 5 maupun Ryzen 7. Ini adanya di sini. Dan itu wajib didinginkan menggunakan kipas. Prosesor adalah paling pokok itu, prosesor. Berikutnya adalah VRAM ataupun voltage regulator modul. Perhatikan di sini. Ini ada beberapa komponen elektronik, sirkuit elektronik. Ada kapasitor, ada MOSFET, ada diode, dan banyak lainnya. Ini semuanya untuk menyuplai daripada prosesor. Yang di sini, yang di sekitaran prosesor, otomatis dia yang menyuplai arus listrik ke prosesor. Pak, apakah prosesor harus menerima arus listrik? Pasti. Ya. Contoh nih, manusia punya otak. Kalian punya otak enggak? Punya otak enggak kalian? Kalau kalian punya otak, ada otak kalian itu membutuhkan sel darah merah, sel darah putih, ya. Membutuhkan tuh, banyak dibutuhkan. Hilda, coba diam Hilda, jangan jalan-jalan aja, diam, duduk. Jangan sambil jalan, diam, duduk. Itu dibutuhkan semuanya. Ya. Kalau tidak ada arus konsumsi daripada sel-sel darah tersebut, otak kalian akan mati.
Sama halnya dengan prosesor. Apabila kapasitor ini ada yang bocor, ataupun MOSFET ini ada yang bocor, ada yang rusak, diodenya ada yang rusak, otomatis prosesor akan mengalami overheat ataupun kepanasan, bahkan fatal-fatalnya prosesor akan mati. Tidak akan bekerja. Kenapa? Prosesor itu bekerja karena ada arus listrik. Otak kalian bekerja karena ada sel darah merah, sel darah putih yang masuk ke otak kalian. Prosesor juga sama. Dia akan bekerja kalau ada arus listrik yang diatur oleh PRAM, voltage regulator module. Di antaranya adalah kapasitor, dioda, MOSFET, dan lain sebagainya. Itu yang menyuplai prosesor. Sehingga prosesor bisa bekerja, bisa menghidupkan komputer, bisa menampilkan gambar, bisa mengeluarkan suara, bisa mengeluarkan dokumen, dan lain sebagainya. Karena otaknya di situ, ya. Karena otaknya. Berikutnya, chipset. Chipset kalau dalam tubuh manusia adalah jantung. Jantung kalian tuh, kalian punya jantung nggak? Bukan jantung pisang ya, jantung. Manusia itu punya jantung. Kalau jantungnya berhenti berdetak, manusia mati. Sama dengan motherboard. Motherboard komputer itu memiliki chipset, jantungnya. Merupakan perangkat yang diintegrasikan beberapa komponen penting dalam motherboard. Dalam mengatur prakteknya, chipset membantu prosesor untuk mengatur komponen periferal lain dalam motherboard agar dapat saling bekerja sama. Dengerin. Jantung menyuplai otak. Nih, otak kalian nih. Ini jantung. Ya, otak, jantung. Bekerja sama. Jantung memompa aliran darah kalian. Memompa aliran darah kalian sehingga masuk ke otak. Otak akhirnya bisa memerintahkan tangan kalian suruh angkat, angkat. Jalan kakinya, jalan. Dengarkan kupingnya, dengar. Matanya melihat, melihat. Hidungnya bernapas, bernapas. Mulutnya bicara, bicara. Siapa yang nyuruh? Otak, prosesor tadi. Ya. Prosesor tidak akan bekerja kalau jantungnya mati. Kalian kalau jantungnya mati, otak juga mati. Chipset adalah jantung. Tatkala chipset itu dia membantu tugas daripada sebuah prosesor untuk mengendalikan. Contoh, mouse bisa digerakkan, speaker keluar suara, gambar bisa tampil di monitor, kalian ngetik huruf A jadi huruf A. Ya. Kalian buka foto A, keluarnya foto A. Kalian dengerin musiknya BCL, kedengaran musik BCL. Kalian tonton YouTube, ya ditampilkan YouTube. Tapi apabila chipsetnya mati, jantung kalian mati, otak kalian pun tidak akan bisa. Jantung kalian mati, mata nggak bisa ngelihat, tangan nggak bisa bergerak, kuping nggak bisa ngedenger, ya. Mulut nggak bisa bicara, hidung nggak bisa bernapas. Karena apa? Karena jantungnya mati. Sama halnya dengan motherboard komputer. Maka chipset ini sangat vital. Salah satu daripada komponen motherboard yang sangat sulit untuk diperbaiki, diantaranya adalah yang paling sulit ya. Yang paling sulit diperbaiki adalah chipset jantung. Kalau manusia jantungnya kena, waduh cuci darah. Ada lagi jantungnya kena, harus pakai ring. Disambung tuh pakai ring jantungnya. Ada lagi jantungnya transplantasi jantung. Jantungnya dicangkok. Ya. Itu untuk menghidupkan perangkat-perangkat tangan, kaki, mata, telinga, hidung, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan chipset. Chipset juga sama, jantung. Kalau chipset itu sulit diperbaiki. Bisa diperbaiki, bisa. Tapi tidak permanen. Sama halnya dengan jantung kalian, kalau sudah dioperasi jantungnya apa? Terkadang manusianya nggak bisa bergerak lebih lincah, ya, pendengarannya sudah mulai berkurang. Karena apa? Jantungnya sudah kena. Ibu bapak kalian ataupun kakek nenek kalian yang sudah pernah
dengar kena penyakit jantung itu akan lihat kondisinya. Badannya akan lemah. Sama dengan komputer, dengan motherboard. Kalau chipsetnya sudah kena, perangkat-perangkat lainnya semacam port USB, audio, PGA dan sebagainya itu akan mengalami penurunan kinerja. Karena apa? Karena chipsetnya mulai error ataupun mulai rusak. Berikutnya, BIOS. Ya, BIOS ataupun bias, orang bilangnya bias. Kepanjangan dari Basic Input Output System. Ini harus hafal nih, ini nih, harus di otak kalian. Apa itu BIOS? Basic Input Output System. Harus hafal. Ya, karena apa ini? Ini adalah programnya. Sebuah komputer, tangan bergerak ke kiri, kaki melangkah ke depan, mata melirik kiri kanan atas bawah, hidung bernapas, mulut berbicara. Penyimpanannya ada di BIOS, di memori kalian, otak belakang kalian. Nih, BIOS gambarnya, ingat-ingat. Umur kalian sekarang 15 tahun yang nyimpen BIOS. BIOS kalian. Sama halnya dengan kalian, manusia. Ya. Nggak mungkin tangan itu untuk jalan. Tangan pasti untuk makan. Ya untuk jalan apa? Kaki. Ya udah kaki yang jalan. Diatur semuanya itu oleh BIOS. Sama dengan halnya komputer. Ya, pada sebuah motherboard. Pada sebuah motherboard itu diatur semuanya oleh BIOS. Jam, tanggal. Pak, ada yang istilah begini. Pak, saya komputernya nyala. Tapi saya nggak bisa internetan. Nggak bisa buka YouTube. Nggak bisa Facebookan. Kenapa Pak? Komputer saya. Apakah komputer saya error? Tidak. Yang error apa? BIOS-nya. Jamnya. Karena yang menyimpan pengaturan tanggal, bulan, tahun itu adalah BIOS. BIOS mengandalkan kepada baterai CMOS. Ya. Kalau baterai CMOS-nya habis, maka dia sudah tidak bisa lagi menyimpan program yang sudah tersimpan. Maka BIOS ini sangat penting. BIOS ini bisa di-flash ulang. Contoh kalau kalian itu dicuci otak. Otaknya dicuci biar normal lagi. Ini BIOS nih. Ya, BIOS. Berikutnya nah ini. Slot memori RAM. Ya. Untuk dapat bekerja, komputer membutuhkan memori. Motherboard berperan menyediakan slot untuk instalasi memori ataupun kepanjangannya adalah Random Access Memory. Ingat, kalau ada pertanyaan, apa kepanjangan daripada RAM? Jawabannya adalah Random Access Memory. RAM, generasinya, tolong catat. Ya. Pertama, SDRAM, dari pertama banget, SDRAM. Berikutnya ada DDR. Ya. Berikutnya ada DDR2. Berikutnya ada DDR3. Dan yang terbaru adalah DDR4. DDR mengadopsi kepada PC 2400 dan PC 3200. Ini kalau kalian nggak catat sekarang, nanti ulangan keluar, Bapak nggak tahu menjawab, Bapak udah ngasih tahu. Ya. DDR itu mengadopsi kepada speed clocknya adalah 2400, 2700 dan 3200. DDR2 itu mengacu kepada speed clock 5400, 7200. Dan 2700, 3200 ya. DDR2 itu. DDR3
mengacu kepada speed clock 10.600 dan 12.800 untuk DDR3. DDR3 mengenal dua macam, DDR3 dan DDR3 low ataupun DDR3L. Nah, ini slotnya nih. Yang membedakan antara DDR2, DDR3, dan DDR4 adalah slot ini. Perhatikan di gambarnya. Ini ada batas daripada memori ataupun RAM. Jadi jarak antara kiri dan kanan itu berbeda. Setiap memori, baik itu DDR, DDR2, DDR3, DDR4 itu yang membedakan adalah jarak kiri kanannya. Slotnya. Pak, bagaimana kalau masanya terbalik? Kebakar. Pasti terbakar. Dan komputer tidak akan menyala. Tidak akan menyala. Berikutnya, slot periferal dapat slot periferal. Di sini ada PCI Express dan PCI, ya, dan PCI 16. Ini untuk kebanyakan digunakan untuk penempatan PGA, soundcard, LAN card, ya. Ini penggunanya di sini. Ini kalau ini untuk PGA, ya, untuk PGA yang sekarang kalau kalian pengen main game, katanya Pak pengen main game PUBG, pengen main game FF, pengen main game apa yang besar-besar, ya, Call of Duty, GTA dan sebagainya, itu mengandalkan PGA. Nah, ini slotnya. Ini slot PGA. Ini adalah slot PCI Express. Ini untuk penempatan daripada soundcard, LAN card, ya, dan lain sebagainya. Wi-Fi card bisa juga di sini, ya, penempatannya. Berikutnya, panel I/O ataupun panel input output. Perhatikan di sini ada port-portnya. Kan harus benar-benar hafal ini. Harus benar-benar hafal. Jangan nggak hafal. Ya. Di sini ada port PS2, ada USB, ada buat audionya, sama ini audio juga. Ini tombol reset. Ada port HDMI, ada RJ45, USB 3, DPI, D-Sub untuk PGA, kabel PGA, ya, ini DPI-nya. Ini HDMI, ini fungsinya hampir sama nih. Port ini, D-Sub, DPI, dan HDMI itu fungsinya sama. Semuanya digunakan untuk menampilkan gambar. Ingat, D-Sub, port D-Sub. Kalau ditanya, ada pertanyaan. Dalam panel I/O yang bukan termasuk port untuk menampilkan gambar adalah A. HDMI, B. D-Sub, C. DVI, D. PS2. Maka jawabannya adalah PS2. Karena PS2 bukan untuk menampilkan gambar. Yang untuk menampilkan gambar adalah D-Sub, DPI, dan HDMI. Itu untuk menampilkan gambar. Audio jack ini untuk mengeluarkan suara dan memasukkan suara. Yang kalian kemarin sudah mengetahui beberapa macam perangkat kerasnya. Di antaranya mikrofon, speaker, ya. Itu menggunakan port-port yang ada di sini. Berikutnya, IDE dan slot SATA. Ya, IDE dan slot SATA. IDE dan slot SATA ini digunakan untuk pemasangan hard disk. Kalau dulu hard disk itu berbentuk tebal dengan jarum-jarum yang seperti ini. Ini jarumnya sama. Di hard disknya juga sama. Nanti kalau pertemuan langsung akan Bapak unjukkan. Ini hard disk yang IDE, ini hard disk SATA. Ini generasi lama. Pak, apakah dalam motherboard sekarang ini masih digunakan? Tidak. Ini terakhir digunakan pada motherboard LGA 775 pada generasi G41. Ya, pada H61 sudah tidak ada. Atau pada soket 1150, 1155 dan 1156 ini sudah tidak digunakan lagi, ya, hanya digunakan sampai generasi 775. Sedangkan yang ini
SATA, ya, ini digunakan dari generasi 775 hingga sekarang, ya, 1151, ya, yang terbaru itu 1151. Ini potnya, harddisknya masih menggunakan. Bisa juga digunakan untuk SSD, bisa juga digunakan untuk harddisk yang lebih kecil, semacam harddisk notebook, ya. Ini bisa digunakan di sini. Berikutnya slot AGP PCI Express 16. Perhatikan di sini slot AGP. Slot AGP ini banyak digunakan untuk port PGA card, ya. Pemasangan PGA card, tapi PGA yang lama. Ini ditemukan pada komputer-komputer generasi Pentium 1, 2, 3, 4 pun ada, tapi pada motherboard 478, ya, soket 478. Ini masih diketemukan. Kalau di LGA 775 itu sudah tidak diketemukan lagi. Ini adalah portnya. Slot PCI dan PCI Express. Ini perhatikan. Tadi fungsinya sama, ya. Slot PCI itu untuk penambah daripada PGA card, sound card, LAN card, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah baterai CMOS. Nah, ini yang menyimpan memori kalian nih. Ini yang menyimpan semua memori kalian, kenangan-kenangan kalian dengan mantan itu di sini disimpan. Ya, dengan mantan kalian disimpan. Kemarin saya ketemu sama si A, kemarin saya ketemu sama si B, ketemu dengan si C, si D, si E, terus semuanya. Kemarin saya ke pasar, kemarin saya ke sawah, kemarin saya ke sekolah. Semuanya memori disimpan dalam baterai ini. Penyimpanannya dalam baterai CMOS ini. Ya. Baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ini kepanjangannya nih. Kalau apa kepanjangan dari baterai CMOS? Complementary Metal Oxide Semiconductor. Baterai kecil, komponen dan motherboard, kemudian digunakan membedakan daya pada BIOS dan menyimpan semua pengaturan pada BIOS. BIOS bisa error, komputer bisa tidak tampil ke menu Windows, tidak bisa login ke Windows akibat baterai CMOS-nya habis. Biasanya akan diberikan muncul peringatan press F1 atau tekan F1. Maka harus menekan untuk masuk ke boot menu setup pada BIOS itu sendiri untuk mengatur kembali jam dan bootable-nya. Ya. Berikutnya adalah power connector. Ini adalah satu daya listrik. Wajib hukumnya dalam sebuah motherboard komputer mendapatkan aliran listrik. Aliran listrik ini diperoleh dari port ini. Ya, dari port ini yaitu power connector 20 dan 24 pin. Kalau dulu mengadopsi kepada 20 pin, sekarang kepada 24 pin. Nanti kita lebih jelasnya kita akan tampilkan di pertemuan tatap muka. Biar lebih jelas. Berikutnya port SATA. Port SATA ini tadinya terhubung kemana? Tadi yang akan terhubung ke sini. Nah ini. Ini SATA, ini IDE akan ketemu di sini. Ini SATA-nya. Ini ketemu dengan port ini. Ya, kalau yang ini IDE sudah tidak ada lagi harddisknya, sudah jarang sekali diketemukan, malah hampir punah. Kalau yang ini SATA, ini masih ketemu dengan ini. Untuk terhubung dengan semacam DPDRW, ya, semacam dengan apa namanya, DPDRW, harddisk, SSD dan lain sebagainya. Ini ketemunya di sini menggunakan kabel SATA. Jadi kalau kalian nanti disuruh sama kalau punya warnet, harddisknya yang nggak kebaca, bisa ada juga dari kerusakan dari kabel SATA ini juga. Terakhir adalah PON panel. Nah ini kemarin di kakak kelas kalian banyak banyak kesalahan dalam hal penempatan PON panel ini. Kalian kelas 10 sekarang harus hafal benar-benar mengenai PON panel ini. Di sini ada soket-soket, beberapa soket, jumlahnya ada 9.
Ditambah ini ada 4. Ini untuk speaker ya. Ini untuk yang biru ini, hijau. Ini untuk riset. Yang warna merahnya untuk power SW ataupun switch ya, power switch. Berikutnya di sini adalah power LED, di sini adalah HDD LED. Ini kan harus pemasangannya harus tepat. Sehingga apa? Kalau terbalik, diyakinkan komputer tidak akan bisa menyala. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan ketemu di pertemuan berikutnya yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September awal. Kita sudah bisa masuk sekolah, bertatap muka, mudah-mudahan Allah merestui. Jadi kalian sudah tidak belajar lagi di rumah, kalian akan belajar sekolah, bertatap muka pada bulan September. Sekian saja dari Bapak, tetap waspada dengan pembelajaran yang sangat singkat ini karena emang waktunya dibatasi, ditambah juga beberapa hal yang perlu kalian camkan, yaitu tetap yang ada di grup, materi di grup kalian unduh, kalian simpan, kalian pelajari. Insya Allah minggu depan kita akan mengevaluasi mata pelajaran kemarin. Perangkat keras komputer dan yang sekarang hari ini adalah pengenalan motherboard. Itu kita akan ulangan harian. Minggu depan kita sudah ulangan harian ya. Untuk pencapaian nilai kalian. Jadi kalian nanti mengirimkan, Bapak akan ngasih soal di grup yang akan harus jawab dan dikirimkan langsung ke Bapak ya, jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.